Untuk apa Zhou memintamu datang? Tanya Ye Xuan. Kemarilah dan ambil barang-barang ini, jawab Qin Taya. Ada apa? Tanya Ye Xuan. Aku tidak tahu sekarang, tapi aku akan tahu ketika aku melihat benda itu, jawab Qin Taya. Ye Xuan mengangkat alisnya, tiba-tiba teringat sesuatu, lalu bertanya, aku pernah dengar orang bilang kau sering kali jadi orang pertama yang memecahkan gerbang cahaya ruang angkasa di sini. Jadi, Zhou lah yang menunjukkan jalannya. Qin Taya menoleh dan tersenyum lagi, lalu berkata, tebakanmu benar lagi. Memang Zhou lah yang memberikan metode untuk memecahkan setiap lapisan ruang. Setiap lapisan ruang, Ye Xuan ingin memastikan poin penting ini lagi. Poin kunci ini sangat penting. Jika Zhou hanya bisa menembus sebagian besar ruang, dapat dijelaskan bahwa sebagai dewa, ia sangat akrab dengan kehampaan dan dunia, sehingga ia dapat memikirkan cara untuk menembusnya. Jika Zhou mampu menembus setiap lapisan ruang, hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan pengetahuan. Hal ini pasti dimungkinkan dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang ruang berlapis-lapis ini. Qin Taya menjawab dengan nada positif setiap lapisan ruang. Ye Xuan sekarang mengerti bahwa Zhou pasti ada hubungannya dengan ruang berlapis-lapis yang aneh ini, karena itulah dia tahu banyak tentang cara memecahkan setiap lapisan ruang di sini. Qin Taya menambahkan namun, terkadang meskipun Anda tahu cara memecahkannya, tetap saja sulit untuk langsung memecahkannya. Terkadang, memecahkan lapisan ruang membutuhkan kekuatan yang besar, jadi meskipun Anda tahu cara memecahkannya, butuh waktu lama untuk sampai di sini. Ye Xuan berpikir sejenak dan bertanya lagi ada berapa lapisan ruang di belakang. Qin Taya berpikir sejenak sebelum menjawab, saya tidak tahu persis berapa lantainya, tapi seharusnya tidak banyak. Kita akan melihat dasarnya dalam 10 lantai. Meskipun kita tidak tahu persis berapa banyak lapisan ruang yang ada, kita tahu bahwa tidak banyak lapisan yang tersisa, dan informasi ini sangat penting. Jika ada puluhan atau ratusan lapisan ruang di belakangnya, situasinya akan sangat berbeda. Sisi lainnya, Dewa Naga Berjenggot kembali ke tim Aliansi Tujuh Alam dan berselisih dengan beberapa anggota tim. Ye Xuan mendengar perselisihan antara Dewa Naga Berjenggot dan beberapa utusan Aliansi Tujuh Alam. Karena dia bukan anggota Aliansi Tujuh Alam, tidak pantas baginya untuk ikut campur dalam urusan mereka. Konflik internal Aliansi Tujuh Alam hanya dapat diselesaikan sendiri. Dewa Naga Berjenggot masih memegang status yang sangat tinggi di Aliansi Tujuh Alam. Meskipun telah hilang selama 10 tahun, ia tetap menerima dukungan dari banyak orang setelah kepulangannya. Di sisi lain teras Tiandi. Li Yuan tertancap di udara oleh pedang itu dan sekarat. Penguasa alam ilahi berjalan menghampirinya, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Setelah terbakar api selama 10 tahun, siapapun pasti akan membencinya. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Pernahkah kau berpikir suatu hari nanti kau akan sampai pada titik ini? Tanya penguasa alam Yishen dengan suara berat. Li Yuan meronta dan berteriak dengan marah Dewa Yi, jangan terlalu sombong, dasar pengkhianat. Tuan Yi dari alam ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak bangga, aku hanya merasa lega. Soal pengkhianat, aku tidak pernah menjadi pengkhianat. Dewan bencana bukan milikmu, perintahmu bukan dekrit kekaisaran, dan memiliki filosofi yang berbeda darimu bukan berarti mengkhianati Dewan Bencana. Tuan Yi menundukkan kepalanya dan mendesah, namun, Dewan Bencana mungkin tidak akan ada lagi di masa depan. Beberapa anggota meninggal, beberapa bubar. Entah itu kau atau Bai Huo, mengapa kau selalu menentangku? Jika kau mendengarkanku, semuanya akan berjalan lancar. Tapi kau bersikeras bersikap sok benar. Apa maksudmu dengan mendengarkanmu? Kau pengkhianat. Apa kau pikir dengan mendengarkan Dewan Bencanamu, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Teriak Li Yuan dengan marah. Dengarkan aku, Dewan Bencana mungkin tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi setidaknya tidak akan hancur seperti sekarang, kata Dewa Yi dari alam ilahi. Omong kosong. Kalau kau tidak ikut campur, kami pasti sudah menguasai alam pohon ilahi sejak lama. Geram Li Yuan. Penguasa alam Yi menggelengkan kepala dan mendesah, apa kau belum menyadarinya? Alasan mengapa Dewan Bencana runtuh adalah karena alam Jiushu. Benar sekali, gara-gara alam Jiushu, seharusnya kita sudah menghancurkan dunia bawah terkutuk ini sejak lama. Saat Li Yuan memikirkan alam Jiushu, amarah di dadanya hampir meledak. Dewan Bencana awalnya memiliki 12 anggota, yang masing-masing merupakan makhluk kuat yang berdiri di puncak kehampaan. Kekuatan semacam itu begitu dahsyat sehingga dunia atas pun waspada terhadapnya. Namun, sejak munculnya alam Kyushu, Bai Huo meninggal terlebih dahulu, dan kemudian Kama Itachi meninggal. Sekarang, dia, Li Yuan, serta Bai Mujun dan Hei Kui, juga telah jatuh ke tangan penguasa alam Jiushu. Ditambah lagi dengan perselisihan antara Tuan Yi dari alam ilahi dan Le Seng, parlemen bencana pada dasarnya hanya tinggal nama saja.
Batuk-batuk-batuk. Penguasa alam ilahi Yi terbatuk hebat, jejak penyesalan atas Dewan Bencana muncul di matanya, dan ia berteriak dalam duka dan amarah, mengapa kau tak mau mendengarkanku sekali ini saja? Aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku tak pernah salah dalam menilai orang. Aku tahu bahwa alam 9 provinsi akan bangkit, dan aku tahu tak seorang pun bisa menghentikan tren ini. Sekarang setelah domain pedang muncul, semuanya seperti yang kuharapkan. Kusarankan kau untuk mendengarkanku, dengarkan aku, mengapa kau harus melawanku? Apakah ini satu-satunya cara untuk menunjukkan otoritasmu? Parlemen yang tersebar sudah ada sejak lama. Sebagai pemimpin parlemen, Tuan Yi dari alam ilahi memiliki perasaan yang mendalam terhadap parlemen. Dalam hatinya, ia sebenarnya berharap parlemen bencana dapat terus eksis dan menemukan cara untuk menyelesaikan bencana pemusnahan ini. Keluar, kalau kau tidak menghentikan kami, Bai Huo dan aku seharusnya bertindak lebih awal dan menghabisi umat manusia dari dunia bawah sampai mati, dan banyak hal takkan terjadi. Geram Li Yuan. Tuan Yi menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, menyingkirkan kesedihan dan amarah di matanya, lalu berkata dengan suara dingin, semuanya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kita telah bekerja sama di Dewan Bencana begitu lama, dan kita telah mengenang masa lalu. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Li Yuan berteriak dengan marah, jika kau menyelamatkanku sekarang, masih ada harapan bagi Dewan Bencana. Jika tidak, Dewan Bencana akan hancur di tanganmu. Aku sudah cukup berjasa pada Dewan Bencana, tapi apa yang kudapat dari usahaku? Berhentilah memanfaatkan Dewan Bencana untuk meraih simpati. Mata penguasa alam ilahi Yi memerah. Setelah hening sejenak, ia melanjutkan, sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku akan membalasmu 100 kali lipat atas penderitaan yang kau timpakan padaku. 100 kali lipat mungkin terlalu banyak, tetapi setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Selama 10 tahun ketika aku membakar diriku sendiri, aku berpikir setiap hari bahwa suatu hari setelah aku dibebaskan, aku akan mengembalikan segalanya kepadamu. Tidak perlu membalasmu 100 kali lipat, tetapi aku telah menderita selama 10 tahun, dan kau juga harus menderita untukku selama 10 tahun penuh, tidak kurang sehari pun. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, meraih jiwa Li Yuan, melemparkannya ke dalam harta botol api, dan mulai membakarnya. Ah! Li Yuan meronta dan meraung di dalam api, sambil menjerit nyaring. Awalnya berupa kutukan penuh amarah, namun seiring berkobarnya api, perlahan berubah menjadi permohonan penuh duka. Penguasa alam ilahi Yi menutupi botol api, menengadah ke langit, menarik napas dalam-dalam, dan kejadian-kejadian menyakitkan selama 10 tahun terakhir muncul dalam benaknya. Suatu ketika, dia juga pernah mengumpat dan memohon ampun seperti ini. Dewa Yi dari alam ilahi memandang botol api dan tidak dapat lagi mendengar kutukan dan permohonan belas kasihan yang datang dari dalam. Namun, ia dapat membayangkan betapa panasnya api di dalam botol itu karena ia pernah mengalaminya sendiri. Setelah sekian lama, Yesuan menghampirinya dan berkata, apakah ini membuatmu merasa lebih baik? Dewa Yi dari alam ilahi menunjukkan ekspresi bingung, lalu mendesah pelan, apakah aku terlalu kejam? Mungkin membalas kejahatan dengan kebaikan adalah prinsip yang tepat untuk menjaga pikiran tetap baik. Ketika Yesuan mendengar kata-katanya, dia tahu bahwa dia terjebak dalam kebencian dan dendam yang telah menyiksanya selama 10 tahun dan tidak bisa keluar darinya. Dia ingin membalas dendam pada Li Yuan karena kebencian yang telah dialaminya selama 10 tahun penyiksaan, tetapi setelah benar-benar membalas dendam, dia merasa bahwa dirinya terlalu kejam dan telah menjadi orang yang sama kejamnya dengan Li Yuan. Dia terjebak dalam emosi ini dan tidak bisa keluar darinya, jadi dia bingung. Yesuan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, lalu berkata dengan nada tegas, membalas kejahatan dengan kebaikan, bagaimana kamu bisa membalas kebaikan? Jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, bagaimana mungkin kebaikan dibalas? Penguasa alam ilahi tertegun dan mengulang kalimat ini, lalu hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Kemudian, dia tertawa keras 3 kali ke arah langit, terbang keluar dari platform kaisar, melemparkan botol api ke dalam lahar, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah konflik berakhir, tokoh-tokoh kuat dari kekuatan besar lainnya yang hadir mulai memfokuskan perhatian mereka pada tingkat ruang ini. Yesuan juga mengalihkan perhatiannya ke platform kaisar di bawah kakinya. Ini adalah platform batu yang dipenuhi atmosfer kuno. Ketika indera ilahi menembusnya, seseorang dapat merasakan gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat. Seolah-olah pernah ada seorang kaisar tertinggi di surga, berdiri di sini, mengawasi kehampaan dan seluruh dunia, menelan alam semesta dan membawa langit dan bumi. Platform kaisar surgawi ini sungguh megah dan luar biasa. Aku penasaran kapan platform ini ada sampai sekarang. Dewa Naga berjenggot mengamati platform kaisar surgawi dan mendesah. Dari luar, sangat sulit untuk mengetahui usianya. Aura panggung kaisar surgawi ini begitu agung,
dan tak terhancurkan. Namun justru karena sifatnya yang tak terhancurkan, panggung Kaisar Surgawi ini sama sekali tidak lapuk. Meskipun tertutup debu, kita tidak akan tahu sudah berapa lama ia berada di sini. Seorang pria kuat lain dari aliansi 7 alam mengambil alih. Ye Xuan juga sedang mendiskusikan panggung Kaisar Surgawi dengan Dewa Naga berjenggot keriting, dan menebak karena mungkin ada harta karun zaman di ruang berlapis-lapis ini, maka panggung Kaisar Surgawi ini mungkin telah ada sejak zaman terakhir Nirvana. Mendengar ini, semua orang langsung tersadar. Mereka pikir ini masuk akal dan mulai berpikir untuk mengambil alih panggung Kaisar. Mungkinkah panggung Kaisar Surgawi ini adalah harta karun zaman ini? Tanya seorang pria perkasa dari aliansi 7 alam sambil berpikir. Ye Xuan juga memikirkan pertanyaan ini, tetapi setelah melihat Qin Taya, dia membantah spekulasi ini. Karena Qin Taya datang untuk mengambil sesuatu sesuai perintah Zhou, dan jelas hal yang ingin diambilnya bukanlah teras Tiandi ini. Panggung Kaisar Surgawi ini mungkin memang merupakan harta karun yang baik, tetapi tidak ada gunanya menghadapi bencana kehancuran. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak berniat menduduki platform Kaisar Surgawi ini. Akan tetapi, orang-orang berkuasa lainnya di dunia atas tidak berpikir demikian. Panggung Kaisar Surgawi ini telah ada begitu lama sehingga tak terhancurkan. Mungkin ini adalah harta karun terkuat di ruang berlapis-lapis ini. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah ada ruang yang lebih dalam di baliknya. Karena ini sudah lantai 30, dan jumlah lapisan spasialnya sudah sangat banyak. Jika kita tidak bisa menemukan gerbang cahaya untuk memasuki tingkat ruang berikutnya, ini mungkin tingkat terakhir. Namun, Ye Xuan jelas tahu dari Qin Taya bahwa ada beberapa lapisan ruang di belakangnya. Meskipun tidak banyak lapisan ruang yang tersisa, lapisan ke-30 bukanlah yang terakhir. Hampir semua orang berkuasa di dunia atas tertarik dengan platform Kaisar Surgawi ini. Satu persatu, mereka mulai mempertimbangkan cara untuk menyingkirkan panggung Kaisar. Namun, platform Kaisar Surgawi ini begitu besar hingga dapat menutupi separuh langit di alam Kyushu. Platform Kaisar begitu besar, tak terhancurkan, dan terletak di lantai 30. Semudah itukah membawanya pergi? Setelah Ye Xuan merasakan aura dahsyat yang terpancar dari panggung Kaisar, dia berhenti memperhatikannya dan berjalan ke Qin Taya dan bertanya, kapan kita akan naik ke tingkat berikutnya? Kalau kita mau naik ke level selanjutnya, kita berdua saja tidak akan cukup. Kita perlu mencari beberapa orang kuat lagi untuk membantu kita, kata Qin Taya. Kalau begitu, kita tidak mungkin bisa memasuki level berikutnya sendirian. Ayo kita panggil aliansi 7 alam, saran Ye Xuan. Silakan katakan padanya, sepertinya hubunganmu dengan Dewa Naga baik, kata Qin Taya sambil tersenyum. Ya, kami telah bersama siang dan malam selama 10 tahun, tidur bersama, tidur bersama. Ye Xuan membicarakan hal ini dan mengetahui bahwa Dewa Naga berjenggot tidur bersama dari awal hingga akhir selama 10 tahun itu, jadi mereka memang tidur bersama. Setelah Ye Xuan membuat lelucon ini, dia berbalik dan bersiap mencari seseorang untuk membantunya membuka pintu cahaya menuju tingkat berikutnya. Orang pertama yang dicari bukanlah Dewa Naga berjenggot, melainkan Dewa Alam Dewa Yi. Aku akan ke level berikutnya. Mau ikut atau tetap di sini? Tanya Ye Xuan. Meskipun Dewa Yi dari alam ilahi telah melarikan diri, ia telah disiksa oleh api selama 10 tahun dan jiwanya sangat lemah. Jika dia terus bergerak maju dan menemui bahaya atau konflik, akan sulit baginya untuk mengatasinya mengingat situasinya. Oleh karena itu, Ye Xuan menyarankan agar dia tinggal di sini. Tuan Yi dari alam ilahi juga tahu bahwa mengingat situasinya, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperjuangkan harta karun di ruang berlapis-lapis. Oleh karena itu, ia berpikiran terbuka dan tertawa terbahak-bahak, tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja. Saya akan melihat dari kejauhan dan melihat seperti apa ruang berlapis-lapis ini. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari seseorang untuk membuka gerbang cahaya sekarang. Saat Ye Xuan mengatakan ini, dia pergi menemui Dewa Naga berjenggot, siap bekerja sama untuk membuka gerbang cahaya menuju tingkat berikutnya. Dalam tim aliansi 7 alam, ada Dewa Naga berjenggot dan Taoist Kueyun, keduanya memiliki hubungan baik satu sama lain. Tentu saja, ada juga mereka yang memiliki hubungan yang sangat buruk, seperti Santo Sembilan Bayi. Namun, tidak ada mitra yang lebih baik di sini selain aliansi 7 alam. Bahkan jika mereka memilih untuk bekerja sama dengan orang-orang kuat dari kekuatan lain dan membuka gerbang luar angkasa, mustahil untuk mencegah aliansi 7 alam memasuki tingkat berikutnya. Dalam kasus ini, akan lebih baik bekerja sama dengan Seven Realms Alliance. Setelah berdiskusi dengan utusan aliansi 7 alam lainnya, Dewa Naga berjenggot mengikuti Ye Xuan dan, sesuai instruksi Qin Taya, berdiri di posisi misterius di tengah panggung Kaisar Surgawi. Mereka masing-masing melepaskan kekuatan hukum, berkumpul, dan menerjang langit.
Lebih dari selusin prajurit kuat setingkat Kaisar Dewa menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan hukum yang dahsyat memicu badai di langit. Saat kekuatan hukum berkumpul dan menjadi lebih kuat, guntur terdengar di langit. Ledakan, guntur dan kilat bergemuruh, membelah langit. Setitik cahaya terkoyak di tengah badai. Titik cahaya itu dengan cepat membesar dan berangsur-angsur berubah menjadi gerbang cahaya yang muncul di tengah badai. Tanpa Di Feitian dan Li Yuan yang menghalangi jalan, kecepatan memecahkan gerbang cahaya ruang angkasa akan lebih cepat. Ye Xuan, Qin Taya, dan orang-orang dari aliansi 7 alam terus menembus ruang lapis demi lapis. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka menembus 3 lapis ruang berturut-turut. Melangkah ke tingkat ruang angkasa yang ke-33. Di tingkat ruang ini, ada sebuah istana yang megah dan elegan. Kemegahannya melampaui semua kuil yang pernah dilihat Ye Xuan. Orang kuat dari aliansi 7 alam yang pertama kali memasuki ruang ke-33 segera terbang menuju istana. Setelah mendekat, saya menemukan bahwa ada gambar cahaya dan bayangan di masing-masing dari 32 aula, dan gambar cahaya dan bayangan itu menunjukkan pemandangan di 32 lantai sebelumnya. Dimulai dari tingkat ruang pertama dan dihitung satu per satu, setiap aula sesuai dengan tingkat ruang. Pemandangan di ruang-ruang ini dapat dilihat di candi-candi ini. Ye Xuan memandang ke arah lantai 30 dan melihat Di Feitian dalam gambar cahaya dan bayangan. Benar saja, Di Feitian kembali ke ruang lantai 30 dan mengamati serta menguji gerbang cahaya menuju lantai 31. Ye Xuan menatap Di Feitian sejenak, dan Di Feitian tiba-tiba menoleh untuk melihat ke langit. Kedua belah pihak saling memandang melalui layar cahaya dan bayangan. Namun, Ye Xuan dapat melihat orang lain, namun orang lain tidak dapat melihatnya. Karena ada sedikit keraguan di wajah Di Feitian. Jelas bahwa ia memiliki indera kedewaan yang kuat dan merasa sedang dimata-matai, tetapi matanya tidak dapat menembus lapisan ruang untuk melihat di mana Ye Xuan berada. Ye Xuan melihat ekspresi bingung di wajahnya dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tepat pada saat itu, sebuah lampu menyala di kepalaku dan aku teringat apa yang terjadi di tingkat pertama ruang angkasa. Saat berada di ruang angkasa tingkat pertama, Ye Xuan tiba-tiba merasa sedang dimata-matai. Ia menoleh dan melihat ke satu arah, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Membandingkan perasaan saat itu dengan situasi saat ini, situasinya sangat mirip. Ye Xuan langsung memikirkan sebuah kemungkinan saat aku berada di ruang angkasa tingkat pertama, seseorang telah memata-mataiku di sini. Jika ini benar, maka segala sesuatunya agak aneh. Karena perasaan dimata-matai di tingkat pertama ruang angkasa terjadi 10 tahun lalu. Saat itu, kita baru saja memasuki tingkat pertama ruang angkasa. Dari mana datangnya perasaan diawasi itu? Mungkinkah seseorang telah masuk ke sini 10 tahun yang lalu? Akan tetapi, bahkan dengan bantuan Zhou, Qin Taya membutuhkan waktu 10 tahun untuk memasuki level ke-33. Meskipun ada rintangan dari Kaisar Feitian dan Dewan Bencana selama periode tersebut, itu juga menunjukkan bahwa menerobos ruang lapis demi lapis bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Jika tidak ada seorang pun yang memasuki tingkat ke-33 ruang angkasa 10 tahun yang lalu, maka hanya ada satu kemungkinan lain, bahwa sudah ada suatu keberadaan di sini. Ketika memikirkan hal ini, jantung Ye Xuan mulai berdebar kencang. Ruang berlapis-lapis ini telah ada selama bertahun-tahun. Jika memang ada sesuatu yang tetap ada di sini, maka mungkin ia telah ada sejak era kepunahan terakhir. Tidak seorang pun tahu apakah makhluk ini baik atau jahat. Jika itu jahat, maka sulit dikatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ekspresi Ye Xuan berubah serius. Ia berkomunikasi dengan Qin Taya melalui kesadaran ilahinya dan menceritakan dugaannya ketika aku berada di tingkat pertama ruang angkasa, aku merasa seperti sedang dimata-matai. Aku curiga ada seseorang di sini 10 tahun yang lalu yang memata-mataiku. Ekspresi Qin Taya juga menjadi serius, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah perasaanmu akurat? Aku baru saja melihat Di Feitian dalam gambar cahaya dan bayangan di aula ke-30. Di Feitian juga merasakannya, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Perasaan ini sangat mirip dengan apa yang kurasakan di awal. Jadi, perasaanku seharusnya juga akurat, jelas Ye Xuan. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati, kata Qin Taya dengan suara berat, lalu ia menggunakan akal sehatnya untuk berkomunikasi dengan Zhou, ingin mengetahui segala hal yang berkaitan dengannya. Setelah itu, Ye Xuan memberitahu Dewa Naga berjenggot tebakannya. Setelah mendengar ini, Dewa Naga berjenggot dengan sungguh-sungguh mengingatkan utusan aliansi 7 alam lainnya semuanya, harap waspada. Aku curiga ada makhluk kuat di sini. Semua orang harus waspada. Dewa Naga, apa maksudmu? Dari mana datangnya kecurigaan ini? Saint Zhangkong menjadi waspada dan ingin mencari tahu alasannya. Ngomong-ngomong, itu firasatku. Mungkin ada makhluk hidup di sini.
Dewa Naga berjanggut itu tidak mau menjelaskan. Dewa Naga, tidak baik bagimu menyembunyikan hal seperti ini, kan? Kalau kau melihat sesuatu, kau harus memberitahu kami dengan jelas, kan? Apa kau sengaja mempermainkan kami? Tanya Santo Sembilan Bayi dengan raut wajah ragu. Ini, Dewa Naga berjanggut tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Dia mendengar berita itu dari Yesuan, dan karena kebaikan hatinya dia ingin memberitahu anggota aliansi tujuh alam lainnya, tetapi hal itu menimbulkan kecurigaan yang begitu besar. Yesuan telah memberitahunya hal ini melalui akal sehatnya sebelumnya, jadi dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Tepat ketika semua orang di aliansi tujuh alam bertanya-tanya. Yesuan tersenyum dan berkata, sebenarnya, akulah yang memberitahu saudara Qiu Ran tentang hal ini. Dia memberitahu semua orang karena kebaikannya. Kau, bagaimana kau tahu itu? Maukah kau berbaik hati mengingatkan kami? Tanya Santo Sembilan Bayi dengan tatapan meremehkan. Yesuan mengangkat bahu dan berkata, ngomong-ngomong, aku yakin ada makhluk hidup di sini. Soal kau percaya atau tidak, itu urusanmu. Aku tidak tertarik menjelaskannya. Setelah mengatakan itu, Yesuan memutar perahu terbang dan terbang menuju aula utama di tengah kompleks istana. Ada total 33 aula di sini, 32 di antaranya sesuai dengan 32 lantai di depan. Akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah aula di tengah, yang seharusnya berada di tingkat ruang ini. Ini juga berarti tingkat ruang ke-33 adalah yang terakhir. Yesuan terbang ke aula terlebih dahulu. Tidak ada cahaya atau bayangan di aula itu, melainkan aula yang kosong, megah dan luas, tetapi juga sangat sepi. Di kursi utama di aula utama, terdapat singgasana, dan di samping sandaran tangan singgasana terdapat replika segel Kaisar Langit. Orang-orang kuat aliansi tujuh alam lainnya pun ikut masuk, dan mata semua orang tertuju pada segel Kaisar Surgawi. Di seluruh aula, satu-satunya benda yang tampak seperti harta karun adalah segel Kaisar Surgawi. Hanya ada satu segel Kaisar Surgawi, jadi wajar saja jika semua orang ingin memilikinya. Namun, ada begitu banyak orang kuat di sini, dan tidak mudah untuk memutuskan siapa yang seharusnya mendapatkannya pada akhirnya. Para pria kuat dari aliansi tujuh alam yang hadir saling memandang, dan masing-masing dari mereka memahami pikiran satu sama lain. Justru karena semua orang tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, tidak seorang pun mengambil inisiatif untuk mengambilnya. Pada saat ini, Qin Taiya berjalan langsung menuju segel Kaisar Surgawi. Ketika para orang kuat dari aliansi tujuh alam yang hadir melihat ini, mereka semua menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka. Santo Zangkong berteriak, apa yang kau lakukan? Segel Kaisar Surgawi ini bukan milikmu. Qin Taiya berbalik dan menatap Santo Zangkong, lalu berkata dengan suara berat, aku datang ke sini hanya untuk segel Kaisar Surgawi ini, dan segel Kaisar Surgawi ini tidak berguna bagimu. Semua tokoh kuat dari aliansi tujuh alam yang hadir menatap segel Kaisar Surgawi di atas tahta. Pada saat yang sama, mereka menggunakan indera kedewaan mereka untuk menyelidiki, mencoba melihat apa yang begitu kuat dari segel Kaisar Surgawi. Akan tetapi, setelah mereka menggunakan indera kedewaan mereka untuk menyelidiki segel Kaisar Surgawi, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Ada yang salah dengan segel Kaisar Surgawi ini. Apa kau melihat sesuatu yang istimewa? Seseorang menunjukkan ekspresi bingung. Orang di sebelahnya menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada yang istimewa tentang ini. Ini terlalu aneh. Seharusnya tidak seperti ini. Ini tidak biasa. Segel Kaisar Surgawi ini seharusnya menjadi harta karun penentu zaman di sini. Selain segel Kaisar Surgawi, tidak ada yang lebih mirip harta karun penentu zaman. Tapi aura pada segel Kaisar Surgawi ini terlalu lemah, bahkan tidak sekuat harta karun biasa. Seharusnya tidak seperti ini. Apa semua harta karun zaman begitu sederhana? Setelah orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir menggunakan indera kedewaan mereka untuk menyelidiki, mereka semua merasa ada sesuatu yang salah. Karena tidak ada aura yang kuat dalam segel Kaisar Surgawi ini, ia hanya dapat dianggap sebagai harta karun tingkat suci paling tinggi, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Jika segel Kaisar Surgawi ini tidak muncul di sini, melainkan muncul di suatu tempat lain, para tokoh terkemuka di dunia atas ini tidak akan berani memandangnya dua kali. Namun, sesuatu yang biasa saja terlihat sangat berbeda ketika muncul di sini. Para makhluk kuat dari dunia atas yang hadir di tempat kejadian tidak dapat melihat kekuatan segel Kaisar Surgawi, dan malah menganggapnya misterius. Ketika Yesuan melihat Qin Taiya akan mengambil segel Kaisar Surgawi, dia tahu dalam hatinya bahwa benda ini harus menjadi target Zhou. Ketika Santo Zangkong melihat Qin Taiya mengulurkan tangan untuk mengambil segel Kaisar Surgawi, ia berkata dengan suara berat mengenai kepemilikan segel Kaisar Surgawi ini, saya pikir lebih baik dibicarakan secara perlahan. Jika ada yang ingin mengambilnya sendiri, akan menimbulkan kemarahan publik. Qin Taiya berkata dengan suara berat, sudah kubilang,
segel Kaisar Surgawi ini hanyalah benda biasa. Tak ada gunanya kau mengambilnya. Karena tidak berguna, kenapa kau mengambilnya? Pasti ada rahasia tersembunyi di sana yang kau takutkan diketahui orang lain. Cibir Santo Sembilan Bayi. Yesuan berbalik dan menatap para master aliansi 7 alam yang hadir, lalu berkata dengan suara berat, saya yakin kalian semua tahu bagaimana kalian bisa sampai di sini begitu cepat. Itu karena kami yang memimpin. Kami tidak butuh apa-apa lagi, cukup segel ini. Santo Zangkong menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan suara berat, aku juga tidak ingin berdebat denganmu. Tetapi masalahnya, yang ada hanyalah segel Kaisar Surgawi ini, harta karun zaman. Kau mengambil segel Kaisar Surgawi, apakah ada barang berharga lainnya di sini? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya Yesuan dengan suara berat. Santo Zangkong melirik Dewa Naga berjanggut, dan setelah berpikir sejenak, ia mengusulkan menurutku, segel Kaisar Surgawi ini sebaiknya disimpan oleh aliansi 7 alam, dan 7 dunia atas harus bergantian memegangnya selama beberapa waktu untuk mengeksplorasi keistimewaannya. Tentu saja, 9 provinsimu juga dapat menyimpannya bersama aliansi 7 alam, dan kekuatannya sama dengan dunia atas lainnya. Ini adalah sinyal yang sangat bagus untuk dunia Kyushu. Jika alam Jeushu benar-benar memiliki segel Kaisar Surgawi bersama dengan aliansi 7 alam, itu berarti alam Jeushu telah diakui oleh dunia atas. Jika ada hal lain, Yesuan pasti akan setuju. Namun, segel Kaisar Surgawi ini sedikit istimewa, dan inilah yang ingin diambil Qintaya. Dengan kata lain, ini adalah perintah Zhou. Alasan mengapa Qintaya sekarang dapat keluar dari zona mati adalah karena ia telah diberkati oleh hukum mulia Zhou. Jika Qintaya gagal mendapatkan segel Kaisar Surgawi dan gagal memenuhi janji yang dibuat kepada Zhou, itu akan sangat merugikan dirinya. Oleh karena itu, Yesuan masih berharap untuk mendapatkan segel Kaisar Surgawi dan dapat melepaskan hal-hal lain untuk ini. Yesuan berkata dengan suara berat, kita punya alasan lain untuk mengambil segel Kaisar Surgawi. Kita punya alasan mengapa kita harus mengambilnya. Karena itu, saya khawatir kita tidak bisa mempertahankannya bersama aliansi 7 alam. Santo Sembilan Bayi mencibir dan berkata, dari apa yang kau katakan, apakah kau akan menjadi musuh aliansi 7 alam kita? Santo Zangkong juga agak tidak senang, dan berkata dengan suara berat, Yesuan, kau terlalu sombong. Karena ini adalah sesuatu yang ditemukan bersama oleh aliansi 7 alam, pilihan yang paling tepat bagi aliansi 7 alam untuk menyelenggarakannya bersama. Selain itu, kami juga mengizinkanmu, 9 provinsi, untuk menyelenggarakannya bersama. Bukankah itu sudah cukup? Yesuan menoleh ke arah Qintaya, dan melihat ekspresi datar Qintaya, ia pun berbalik menatap para petinggi aliansi 7 alam yang sedang menonton. Ia berkata dengan suara berat, bagaimana kalau begini? Duel ini akan menentukan kepemilikan. Jika kita kalah, tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Segel Kaisar Surgawi itu milikmu, tetapi jika kita menang secara kebetulan, tolong berikan kepada kami. Kompetisi seni bela diri. Semua pria kuat dari aliansi 7 alam yang hadir mengerutkan kening. Mereka telah melihat Yesuan mengalahkan Di Feitian, Li Yuan dan Kaisar Dewa lainnya. Oleh karena itu, mereka semua mengetahui kekuatan Yesuan dengan sangat baik. Tentu saja, ada juga orang-orang kuat dengan kekuatan luar biasa di aliansi 7 alam. Para Kaisar Dewa yang kuat ini tidak menyangka kalau mereka lebih lemah dari Yesuan, tetapi mereka sudah lama tidak menyelesaikan masalah dengan orang lain lewat pertarungan, jadi mereka sedikit terkejut. Bagaimana kau ingin bertanding? Tanya Santo Zangkong dengan suara berat. Kamu nominasikan 1 orang untuk bertanding denganku. Pemenangnya akan ditentukan dalam 1 pertandingan. Pemenangnya memiliki keputusan akhir, kata Yesuan. 7 pemimpin aliansi dunia yang hadir saling memandang, mempertimbangkan siapa yang akan keluar untuk bertarung, siapa yang akan bertarung kali ini. Dalam hal kekuatan, Dewa Naga Berjenggot harus keluar untuk bersaing, tapi, utusan aliansi 7 alam memandang Dewa Naga Berjenggot. Mereka semua tahu bahwa Dewa Naga Berjenggot memiliki hubungan baik dengan Yesuan, jadi mereka tidak yakin apakah Dewa Naga Berjenggot bersedia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dewa Naga Berjanggut berkata dengan suara berat, jika kau memutuskan untuk melawanku, aku akan melawan dengan sekuat tenagaku, tapi apakah aku bisa menang atau tidak adalah masalah lain. Orang suci 9 bayi berkata dengan nada menghina, Dewa Naga, kau tidak bermaksud kalah darinya dengan sengaja, jadi kau mengatakan sesuatu yang sopan sebelumnya, bukan? Dewa Naga Berjanggut agak kesal dan mendengus dingin, kalau aku ikut bertanding, tentu saja aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Kalau kau tidak percaya, silakan saja, jangan cari aku. Jika 10 tahun yang lalu, Santo 9 bayi tidak akan perlu memikirkannya sama sekali dan akan bergegas keluar untuk bertanding. Namun, setelah melihat Yesuan mengalahkan pasukan gabungan Di Feitian dan Li Yuan,
dia mendapati bahwa Ye Xuan sudah begitu kuat sehingga dia hampir tidak dapat menandinginya, jadi dia benar-benar tidak berani maju. Ye Xuan melihat sekeliling dan menyadari bahwa aliansi tujuh alam lambat dalam memilih siapapun untuk berkompetisi, jadi dia melanjutkan, jika kalian tidak ingin berkompetisi, aku akan mengambil segel Kaisar Surgawi. Santo Zhangkong segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar, biarkan aku bertanding denganmu. Ye Xuan melompat keluar dari aula, berdiri diam di udara, dan berkata dengan keras ayo. Saint Zhangkong segera terbang dan menghadapi Ye Xuan di udara. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, ia mulai memadatkan kekuatan hukum dan bersiap untuk bertarung. Utusan aliansi tujuh alam lainnya datang ke pintu masuk aula dan menatap dua orang yang hendak berduel. Bisakah Saint Zhangkong menang? Seseorang berkata dengan ragu. Kita seharusnya bisa menang. Di tim aliansi tujuh alam, yang terkuat adalah Dewa Naga Berjenggot dan Santo Zhangkong. Meskipun Ye Xuan telah menguasai alam pedang, Santo Zhangkong telah menjadi Kaisar Dewa selama bertahun-tahun, kekuatannya tidak mungkin lebih lemah dari Ye Xuan. Dewa Suci Zhangkong terbang ke langit dengan patung naga dan gajah di punggungnya. Ia mengangkat tangan kanannya, dan ribuan hukum berkumpul di tangannya. Cincin kekaisaran di ibu jari kanannya secara bertahap memancarkan cahaya hijau. Dengan berteriak keras dia memukul dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan hijau itu datang dengan kekuatan yang menutupi langit dan bumi, seolah-olah hendak menjatuhkan Ye Xuan ke tanah. Pukulan ini, yang membawa kekuatan langit dan bumi, begitu kuatnya sehingga menyebabkan ruang di semua arah langit dan bumi bergelora bagai gelombang. Para pria kuat dari aliansi tujuh alam di bawah semuanya dapat merasakan kengerian telapak tangan ini dan bersama-sama menarik napas dalam-dalam. Santo Zhangkong bahkan lebih kuat daripada terakhir kali dia menyerang, seru seorang utusan dari aliansi tujuh alam. Memang, aku tidak menyangka Saint Zhangkong telah melangkah lebih jauh dalam hal kekuatan. Dengan kekuatan telapak tangan ini, seharusnya dia tidak kalah kuat dari Dewa Naga Berjenggot Keriting. Dia tidak hanya tidak kalah dengan Dewa Naga Berjenggot Keriting, tapi menurutku dia telah melampaui Dewa Naga. Meskipun aku belum pernah melihat Saint Zhangkong dan Dewa Naga bertarung, namun dilihat dari serangan telapak tangan ini, kekuatan yang ditunjukkannya telah melampaui kekuatan yang pernah ditunjukkan Dewa Naga sebelumnya. Gadis suci 9 bayi terkekeh dan berkata, sepertinya umat manusia di dunia bawah ini tidak ada harapan. Jejak telapak tangan hijau menekan ke bawah. Ekspresi Ye Xuan tetap tidak berubah. Ia membuka domain pedang tak terlihat itu, mengangkat tangannya, dan mengusap telapak tangan hijau yang menekan dari langit, lalu domain pedang itu terbuka dan bertemu dengan telapak tangan itu. Bang! Jejak telapak tangan hijau menghantam wilayah pedang, menimbulkan suara keras yang mengguncang kehampaan dan alam semesta, dan juga menghasilkan gelombang energi tak berujung. Kekuatannya meledak, melanda seluruh dunia. Para pria kuat dari aliansi tujuh alam yang menyaksikan pertempuran itu menahan napas dan membuka medan hukum mereka untuk menahan getaran keras. Setelah waktu yang lama, kekuatannya menghilang. Semua orang menatap ke langit dan melihat Jianyu masih aman dan sehat. Tidak hanya itu, wilayah pedang juga meluas dengan cepat di bawah pemboman jejak telapak tangan hijau, yang meliputi Saint Zhangkong. Ribuan ujung pedang menancap di berbagai bagian tubuh Santo Zhangkong. Meskipun tidak menembus tubuhnya, dari kejauhan, ia tampak seperti landak. Ye Xuan berkata dengan tenang apakah ini pemenangnya. Santo Zhangkong tampak tidak senang karena dalam hal kompetisi, dia sudah kalah. Meskipun dia sangat tidak rela, setelah secara pribadi mengalami dahsyatnya domain pedang, dia harus mengakui bahwa ada alasan mengapa domain pedang telah menjadi legenda di kehampaan. Saat saya melihat Jian Yu mengalahkan pasukan gabungan di Feitian dan Li Yuan, perasaan itu tidak begitu kentara. Setelah secara pribadi merasakan dahsyatnya kekuatan domain pedang, Saint Zhangkong akhirnya mengerti bahwa tidaklah tidak adil bagi Di Feitian dan anak buahnya untuk kalah. Meskipun Santo Zhangkong tidak mau menerima ini, sebagai orang kuat dari dunia atas, ia telah kalah dalam kompetisi dengan selisih setengah langkah, jadi ia tidak punya cara untuk membuat alasan. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berbalik dan terbang kembali ke tim aliansi tujuh alam, mengakui bahwa Ye Xuan telah memenangkan kompetisi. Ye Xuan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengejek pihak lain. Setelah menang, ia tidak mengungkit masalah itu lagi. Ia terbang kembali ke aula dan bersiap untuk mendapatkan segel Kaisar Langit. Tepat pada saat ini, Santo 9 bayi berkata, tunggu sebentar. Segel Kaisar Surgawi belum menjadi milikmu. Ye Xuan menoleh dan mengerutkan kening, menatap wanita itu, dan bertanya dengan nada dingin apa lagi yang ingin kamu lakukan. Santo Zhangkong kalah dalam kompetisi. Dia hanya bisa mewakili alam Xuan Yuan mereka, tapi tidak bisa mewakili kuil Jiumi kita, kata Santo Jiuying dengan suara berat. Ye Xuan menyipitkan matanya, berbalik dan menatapnya, lalu mendengus dingin tidak apa-apa. Aku tidak keberatan bertarung satu ronde lagi, dan aku tidak perlu keluar, jadi kau bisa melakukannya.
Ekspresi Sein Sembilan Bayi berubah dingin, dan dia mendengus, aku tidak bilang ingin melawanmu. Kepemilikan segel Kaisar Surgawi akan tetap berada di tangan aliansi tujuh alam untuk saat ini. Setelah kami pergi dari sini, kami dari kuil sunyi akan melawanmu secara langsung dan membuatmu terdiam. Kalau tidak berani melawan, diam saja. Yesuan berteriak dengan marah, lalu berbalik dan berjalan menuju segel Kaisar Surgawi. Beraninya kau begitu sombong. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di kuil kehancuran sunyiku? Geram Santo Sembilan Bayi. Aku tidak tahu apakah ada orang di kuil kehancuran sunyi, tapi kalau kau tidak berani melawan, diam saja. Yesuan mendengus dingin. Kau, mata Sein Sembilan Bayi berkobar-kobar. Ia menatap para master aliansi tujuh alam lainnya dan berteriak panik, apa kalian semua akan mengabaikannya begitu saja? Apa kalian akan membiarkan dia mengambil segel Kaisar Surgawi? Setiap orang kuat lainnya di aliansi tujuh alam adalah makhluk yang unggul. Meskipun mereka semua ingin mendapatkan segel Kaisar Surgawi, Santo Zhangkong telah kalah dalam kompetisi, dan mereka masih harus menyelamatkan muka dengan mengakui kekalahan, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Tuan Ye, apapun yang dikatakan orang lain, segel Kaisar Surgawi bukanlah milikmu di kuil kehancuran sunyiku. Orang suci Sembilan Bayi itu meninggikan suaranya dan mengumpat. Kalau begitu, biarkan kuil pemusnahanmu datang dan mengambilnya. Aku akan menunggu, kata Yesuan sambil hendak meraih segel Kaisar Surgawi. Tepat pada saat ini, sebuah suara santai dan panjang terdengar dari belakang aula tunggu sebentar. Semua orang saling berpandangan dan memastikan bahwa semua anggota aliansi tujuh alam ada di sini. Suara siapakah yang datang dari belakang aula itu? Setelah semua orang menemukan masalah ini, mereka semua menjadi gugup. Beberapa dari mereka ingat apa yang Yesuan ingatkan mereka sebelumnya. Suara siapa ini? Apa benar ada orang lain di sini? Tanya seseorang dengan heran. Tidak perlu menebak-nebak, karena jawabannya sudah keluar. Saya melihat seorang wanita cantik berjalan perlahan dari belakang aula, menghampiri singgasana, menatap Yesuan dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, tangan Yesuan hanya berjarak 3 inci dari segel Kaisar Surgawi, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mencapainya. Ketika semua orang melihat wanita menakjubkan ini dengan jelas, mereka semua mengenalinya. Dewi Yao Chen, mengapa dia ada di sini? Saat Yesuan melihat Dewi Yao Chen, banyak hal tiba-tiba terlintas di pikirannya. Saya mulai bertanya-tanya, mungkinkah alasan saya merasa seperti sedang dimata-matai di luar angkasa tingkat pertama adalah karena dia. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia memasuki level terakhir ruang angkasa 10 tahun yang lalu? Dewi, lama tak berjumpa, sapa Yesuan. Dewi Yao Chen tampak tenang, dan sulit dibedakan apakah ia senang atau marah. Ia berkata dengan santai, tidak lama, hanya sekitar 10 tahun. Dewi juga menginginkan segel Kaisar Surgawi ini. Tanya Yesuan dengan suara berat. Yao Chen Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seharusnya tidak menanyakan itu. Lalu bagaimana aku harus bertanya? Kau seharusnya bertanya padaku apakah aku bisa memberimu segel Kaisar Surgawi ini, kata Dewi Yao Chen. Arti pernyataan ini sangat jelas, ia memberitahu setiap orang yang hadir bahwa segel Kaisar Surgawi ini adalah miliknya. Apakah dia mengklaimnya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu atau ada alasan lain, tidak seorang pun tahu. Yesuan pernah berteman dengan Dewi ini sebelumnya, jadi dia bertanya dengan nada bernegosiasi bisakah Dewi ini memberiku segel Kaisar Surgawi. Yao Chen Tianu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Yesuan langsung mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat Dewi, aku harus mendapatkan segel Kaisar Surgawi ini. Para anggota aliansi tujuh alam kuat lainnya yang hadir di tempat kejadian semuanya menunjukkan ekspresi bingung ketika melihat kemunculan Dewi Yao Chen. Mereka tidak langsung mengerti apa yang sedang terjadi, jadi tidak ada yang berbicara, tetapi hanya menyaksikan perkembangan situasi dengan tenang. Tidak ada kemarahan di mata Yao Chen Tianu, tetapi nadanya sangat tegas tidak seorang pun dapat mengambil apapun di sini, dan kamu tidak terkecuali. Tapi, Yesuan masih ingin memperjuangkannya. Karena ini adalah sesuatu yang harus didapatkan Qin Taiya, jika tidak, dia tidak akan dapat memenuhi persyaratan Zhou, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pada saat ini, Qin Taiya mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Yesuan, menariknya kembali, dan berkata, lupakan saja. Yesuan menoleh ke belakang dan melihat cahaya hukum di tubuhnya berkedip beberapa kali. Inilah yang ingin kau dapatkan. Bagaimana mungkin kau tidak mendapatkannya? Tanya Yesuan dengan nada serius. Qin Taiya menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah arti Zhou, kamu tidak perlu mengambilnya. Yesuan semakin bingung. Mereka sudah sejauh ini, bagaimana mungkin Zhou tiba-tiba berubah pikiran tanpa alasan. Namun, ini membuat segalanya lebih mudah. Karena tidak perlu lagi mengambil segel Kaisar,
tidak perlu lagi berjuang untuk mendapatkannya, dan tidak perlu lagi berkonflik dengan Dewi Yao Chen. Ye Xuan berbalik dan menatap Dewi Yao Chen, lalu berkata, karena Dewi berkata begitu, aku tidak akan memaksanya. Setelah mengatakan ini, Ye Xuan menuruni tangga dan menyerahkan segel Kaisar Surgawi. Para utusan dari aliansi tujuh alam yang hadir saling berpandangan dengan bingung ketika melihat ini. Mereka tadinya berusaha keras untuk mendapatkannya, tetapi tiba-tiba mereka tidak menginginkannya lagi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Santo Sembilan Bayi mengerutkan kening dan berkata, Dewi Yao Chen, segel Kaisar Surgawi ini mungkin merupakan peninggalan dari era keheningan terakhir. Kita di aliansi tujuh alam harus mempelajarinya dan melihat apakah kita dapat menemukan cara untuk mencegah datangnya bencana keheningan. Yao Chen Tianu menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan santai, jangan buang waktumu. Kau tidak bisa menghentikan bencana pemusnahan. Untuk apa membuang-buang waktumu? Santo Sembilan Bayi mendengus dingin lalu mengapa kau ingin mengambil segel Kaisar Surgawi ini? Yao Chen Tianu memandang segel Kaisar Langit dan berkata dengan santai, sebenarnya, segel Kaisar Langit ini seharusnya menjadi milikku, jadi aku tidak perlu mengambilnya sama sekali. Jika kau bilang itu milikmu, maka itu milikmu. Sein Sembilan Bayi mendengus dingin. Apalagi, kalau kau mau merebutnya, lakukan saja. Dewi Yao Chen memberi isyarat mengundang. Bagaimana mungkin Santo Sembilan Bayi berani melawan makhluk yang selamat dari era kepunahan terakhir ini? Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ye Xuan merenungkan banyak hal, dan setelah beberapa saat, ia bertanya, Dewi, karena segel Kaisar Surgawi ini milikmu, kami tidak akan memperebutkannya. Namun, bisakah kau memberitahu kami tentang segel Kaisar Surgawi dan asal-usul lapisan ruang ke-33 ini? Pasti ada banyak rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Yao Chen Tianfei tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak ada rahasia besar. Tempat ini sebenarnya adalah 33 surga. 33 surga, semua orang yang hadir terbelalak, mengingat 33 lantai yang pernah mereka lalui sebelumnya, dan merasa bahwa pernyataan ini sangatlah tepat. Ye Xuan menunjukkan sedikit kejutan di matanya, dan bertanya jadi, lapisan ruang ke-33 ini telah ada sejak era keheningan terakhir. Ya, Tai Hao berhasil. Dia ingin menggunakan 4 hukum dasar untuk memurnikan 33 surga menjadi dunia besar yang mampu bertahan dalam ujian pemusnahan. Tapi, dia gagal pada akhirnya. Dewi Yao Chen perlahan duduk di singgasana, persis seperti Kaisar Tai Hao dulu. Dia menatap ke kejauhan, tatapannya tampaknya mampu menembus batasan waktu dan ruang dan melihat pemandangan 60 juta tahun yang lalu. Kenapa gagal? Bukankah ke-33 surga ini pernah mengalami bencana pemusnahan dan masih terpelihara? Kulihat istana-istana di sini masih utuh dan tidak terlihat seperti habis diterjang bencana, tanya Ye Xuan. Yao Chen Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, 33 langit hanya mengintegrasikan ruang dari 4 hukum dasar, dan tidak memiliki 3 hukum dasar lainnya. Oleh karena itu, struktur spasial 33 langit terpelihara dalam bencana keheningan. Namun, makhluk hidup di dalamnya, karena tidak adanya hukum hidup dan mati, musnah dalam bencana keheningan dan tersebar di antara langit dan bumi. Oleh karena itu, hanya tersisa cangkang 33 langit. Ketika orang-orang yang hadir mendengar rahasia ini, mereka semua terkesiap dan pemahaman mereka tentang bencana pemusnahan semakin meningkat. 33 langit dipisahkan oleh 33 ruang. Bencana pemusnahan sesungguhnya dapat menembus semua ruang dan memusnahkan semua makhluk hidup di sini. Kengerian bencana pemusnahan itu jauh melampaui harapan semua orang. Ini adalah bencana yang akan mengembalikan semua kehampaan dan dunia ke ketiadaan. Bahkan tempat seperti 33 langit, yang telah mengintegrasikan salah satu dari 4 hukum dasar, hukum angkasa, tidak dapat menahan bencana pemusnahan. Lalu apa gunanya segel Kaisar Surgawi ini? Ye Xuan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Dewi Yao Chen meletakkan tangannya di atas segel Kaisar Surgawi, mengelusnya perlahan, lalu menjawab segel Kaisar Surgawi ini sendiri tidak memiliki kekuatan. Ia hanyalah kunci menuju 33 langit. Karena itu, tak ada gunanya kau memperebutkan segel Kaisar Surgawi. Sein Zhangkong mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan harta karun zaman di sini? Dewi Yao Chen mengangkat tangannya dan meminta semua orang untuk melihat sekeliling, lalu berkata 33 langit adalah apa yang kalian sebut harta karun zaman. Jika kalian punya cara untuk mengambilnya, silakan ambil. Sang Dewi Sembilan Bayi menyipitkan matanya, menatap segel Kaisar Surgawi di bawah telapak tangan Dewi Yao Chen, lalu berkata dengan suara yang dalam karena segel Kaisar Surgawi adalah kunci menuju 33 surga, maka mendapatkan segel Kaisar Surgawi sama saja dengan mendapatkan 33 surga. Yao Chen Tianfei melirik ke arah segel Kaisar Surgawi dan berkata, jika kau ingin mengambilnya, kau bisa datang dan mencobanya. Tentu saja,
Santo Sembilan Bayi tidak berani bertindak. Terlebih lagi, sebagai sesama wanita, ia telah dihancurkan oleh pihak lain dalam hal temperamen dan penampilan. Tentu saja, Santo Sembilan Bayi merasa bermusuhan dan mengutuk dalam hatinya wanita berusia 60 juta tahun. Yesuan masih memiliki pertanyaan, jadi dia bertanya dengan cepat Dewi, apakah ada ruang di sini yang merupakan salah satu dari 4 hukum dasar? Yao Chen Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, hukum angkasa tidak ada di sini. 33 langitlah yang menyebabkan ruang kekosongan bergetar. Yao Chen Tianu menjawab begitu banyak pertanyaan, layaknya tuan rumah yang lelah menerima tamu. Ia melambaikan tangan dan berkata, aku sudah bercerita tentang 33 surga. Meskipun kunjunganmu kali ini kurang bersahabat, aku tidak keberatan. Kalau tidak ada yang lain, silakan pergi. Orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir akhirnya datang ke sini, jadi mereka tentu tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Sang Santo Sembilan Bayi menggunakan pikiran ilahinya untuk berkomunikasi dengan para prajurit aliansi 7 alam lainnya. Setelah beberapa saat, ia berkata, Dewi, Anda mengatakan bahwa 33 langit adalah milik Kaisar Tai Hao Tiandi. Jadi, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu milik Anda, kan? Apakah itu berarti hanya karena Anda mengenal Kaisar Tai Hao Tiandi, barang-barangnya juga milik Anda? Ekspresi Yao Chen Tianu yang tadinya acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan sedikit amarah, dan dia berkata dengan suara berat ini bukan urusanmu. Santo Sembilan Bayi mendengus dingin meskipun kau memang sangat kuat, kami di sini sangat banyak. Jika kami benar-benar mulai bertarung, kami tidak takut padamu. Karena Tai Hao dan aku, Yao Chen Tianu tiba-tiba berhenti berbicara di tengah-tengah perkataannya karena dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Sang Santo Sembilan Bayi melihat ekspresi di wajah orang itu. Sebagai seorang wanita, ia langsung menebak alasannya. Tatapan puas muncul di matanya. Ia mencibir dan berkata, apakah Sang Dewi menikah dengan Kaisar Tai Hao? Atau apakah mereka memiliki hubungan darah? Atau apakah mereka memiliki keturunan bersama? Wajah Dewi Yao Chen mulai berubah jelek. Melihat ekspresinya, Dewi Sembilan Bayi semakin yakin akan tebakannya, dan meninggikan suaranya untuk melanjutkan, jika Dewi tidak menikah dengan Kaisar Tai Hao, dan mereka tidak memiliki hubungan darah, dan mereka tidak memiliki keturunan. Lalu, bolehkah aku bertanya kepada Dewi, apa dasarmu mengatakan bahwa barang-barang Kaisar Tai Hao adalah milikmu? Wajah Dewi Yao Chen menjadi sangat jelek. Dia ingin menjadi kuat sepanjang hidupnya, dan dia memang kuat. Pada masanya, satu-satunya orang di dunia yang mampu berdiri sejajar dengannya adalah Kaisar Tai Hao Tian. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah percaya bahwa wanita lebih rendah dari pria, jadi meskipun dia dan Kaisar Tai Hao memiliki hubungan yang mendalam, mereka memiliki perbedaan pendapat dalam banyak hal. Karena perbedaan-perbedaan ini, hubungan mereka menjadi rumit. Mereka telah beberapa kali berencana menikah di surga 33, tetapi karena perselisihan besar mengenai masalah bencana pemusnahan, mereka akhirnya tidak jadi menikah. Oleh karena itu, setiap perkataan yang diucapkan oleh Santo Sembilan Bayi adalah benar. Dewi Yao Chen ingin membantah, tetapi ia tak bisa. Terlebih lagi, ini adalah hal yang paling ia sesali dalam hidupnya, dan juga hal yang paling membuatnya marah. Melihat ekspresi marah di wajahnya, Santo Sembilan Bayi tahu bahwa tebakannya benar, dan ia langsung mencibir, karena segel Kaisar Surgawi ini bukan milik Dewi Surgawi, maka aliansi 7 alam kita berhak menyimpannya. Kurasa Dewi Surgawi seharusnya tidak punya alasan untuk keberatan, kan? Keluar, jangan paksa aku melakukan apapun. Dewi Yao Chen membanting sandaran tangan singgasana dan berteriak dengan marah. Sein Sembilan Bayi mundur 3 langkah dan mundur ke belakang kerumunan. Ia berkata dengan tegas, apakah Dewi ingin bertarung? Dengan begitu banyak kaisar dewa dari aliansi 7 alam yang hadir, aku khawatir jika Dewi bertarung, dia akan kalah. Mata Dewi Yao Chen berubah dingin, dia perlahan mengangkat tangannya, mengeluarkan hukum dari 33 surga melalui segel Kaisar Surga, dan melambaikan tangannya untuk menyerang. Hukum itu menghantam Sein Sembilan Bayi, dan ia hanya sempat berteriak sebelum terlempar oleh hukum itu, menembus ruang dan menghilang. Tak seorang pun tahu kemana ia dibawa oleh hukum 33 langit ini. Para lelaki kuat lainnya dari aliansi 7 alam saling berpandangan dengan bingung. Mereka semua baru saja merasakan kekuatan dahsyat ruang angkasa dari hukum 33 surga, jadi mereka menduga bahwa Santo Sembilan Bayi terlempar ke sudut lapisan ruang angkasa tertentu di 33 surga oleh hukum itu. Namun saya tidak tahu di mana tepatnya benda itu dibuang. Yao Chen Tianu menatap yang lain dengan tatapan dingin dan bertanya, siapa lagi yang ingin bertarung memperebutkan segel Kaisar Surgawi? Silakan saja. Ini adalah surga ke-33, dan tidak ada seorang pun yang lebih mengenal hukum di sini selain Dewi Yao Chen. Selain itu, segel Kaisar Langit juga ada di tangannya. Dapat dikatakan bahwa selama mereka berada di 33 surga,
dia dapat melemparkan siapapun ke lapisan manapun di 33 surga. Bahkan jika aliansi 7 alam bergabung, mereka belum tentu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lagi pula, Dewa Naga Berjanggut tidak ingin terlibat konflik, jadi ia menangkupkan tangannya dan berkata, Dewi, tidak perlu melakukan ini. Kami tidak berniat bersaing memperebutkan segel Kaisar Surgawi. Kalau begitu keluarlah. Dewi Yao Chen masih marah dan berbicara dengan sangat kasar. Dewa Naga Berjanggut membungkuk, berbalik dan berjalan keluar aula terlebih dahulu. Setelah semua orang pergi, Ye Xuan belum pergi. Yao Chen Tianhu berkata dengan nada dingin dan keras, mengapa kamu tidak pergi? Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, tidak ada konflik antara aku dan Dewi. Dewi tidak perlu bersikap begitu bermusuhan, kan? Yao Chen Tianfei melambaikan tangannya dan berkata, aku sedang tidak enak hati, kamu bisa pergi juga. Ye Xuan berpikir sejenak dan bertanya, apakah Sang Dewi tiba di sini 10 tahun yang lalu? Yang ingin kau tanyakan adalah pandangan sekilas di lapisan pertama ruang angkasa, kan? Dewi Yao Chen melihat apa yang ingin ditanyakan Ye Xuan. Kanan, saat itu, aku menatapmu. Tatapan mata itu melintasi 33 lapisan ruang. Cukup menarik untuk membicarakannya, kata Dewi Yao Chen. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan bertanya lagi, Dewi, jika 33 langit mengintegrasikan salah satu dari 4 hukum dasar, hukum angkasa, ia dapat menahan bencana pemusnahan di angkasa. Apakah itu berarti jika keempat hukum dasar tersebut terintegrasi ke dalam 33 langit, akan mungkin untuk melindungi semua kehidupan di 33 langit dari bencana pemusnahan yang sesungguhnya? Yao Chen Tianfei menggelengkan kepala dan mendesah, mustahil. 4 hukum dasar tidak bisa diintegrasikan menjadi satu. Inilah mengapa Tai Hao tidak berhasil. Dewi itu menjaga 33 langit. Bukankah gadis itu ingin mengintegrasikan keempat hukum dasar ke dalam 33 langit? Kenapa dia bilang itu mustahil? Ye Xuan samar-samar menebak apa yang ingin dia lakukan. Dewi Yao Chen menatap langit dengan sedikit kebingungan di matanya, dan berkata, aku hanya ingin merasakan semua yang telah dialami Tai Hao, entah itu kegagalan atau kesuksesan. Ye Xuan tidak mengomentari perilakunya yang sedikit paranoid, tetapi bertanya, saya merasakan sedikit ketegangan pada segel Kaisar Surgawi ini. Sepertinya aura yang tertinggal setelah memegangnya selama bertahun-tahun. Mungkinkah Kaisar Tai Hao juga sedang berlatih ilmu pedang? Ya, dia mencintai pedang, bahkan, lebih dariku. Dewi Yao Chen menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Kalau begitu, bolehkah aku belajar ilmu pedang Kaisar Tai Hao Tian? Ye Xuan mengajukan permintaan yang agak tiba-tiba. Yao Chen Tianfei tidak marah, dan berkata dengan santai, sebenarnya, aku merasakan ketajaman pedang yang sama dalam dirimu, jadi aku bersedia berbicara denganmu beberapa patah kata lagi. Tempat latihan pedang Tai Hao ada di ruang ke-32, di belakang Gua Sumi, kau bisa pergi sendiri. Terima kasih banyak. Ye Xuan membungkuk mengucapkan terima kasih, lalu berjalan keluar aula bersama Qin Taya. Qin Taya tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir, tetapi cahaya hukum di tubuhnya agak berfluktuasi. Keduanya melewati gerbang cahaya angkasa, kembali ke ruang ke-32, dan menemukan Gua Sumeru. Setelah melewati Gua Sumi, Anda akan memasuki api penyucian lava. Di atas api penyucian lava, ada jembatan batu menuju hutan batu pedang. Ye Xuan berdiri di jembatan batu lava dan segera merasakan ketajaman pedang yang datang dari hutan batu pedang. Ini adalah aura pedang yang agung dan tak terbatas. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju perlahan. Saat melewati kolam lava, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ye Xuan menoleh, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Orang yang meminta bantuan itu adalah Santo Sembilan Bayi. Pada saat ini, Santo Sembilan Bayi terperangkap dalam kolam lava, dan pedang tajam menekannya. Keterampilan pedang tajam ini jelas ditinggalkan oleh Kaisar Tai Hao Tian, dan dia tidak mampu menandinginya. Oleh karena itu, dia ditekan di kolam lava oleh ujung pedang yang tajam, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan menyerang, dia tidak dapat membebaskan diri. Jelas, serangan sebelumnya dari Dewi Yao Chen telah melemparkannya ke sini. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika Santo Sembilan Bayi melihat seseorang muncul, dia berteriak minta tolong sekeras-kerasnya seakan-akan dia melihat sedotan penyelamat. Melihatnya terhimpit di lava oleh ujung pedang yang tajam, Ye Xuan tak kuasa menahan tawa. Ia berjongkok dan menatapnya, tersenyum, kebetulan sekali. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ye Xuan, tolong bantu aku menangkis kekuatan pedang tajam di ruang ini dan biarkan aku keluar. Kau juga seorang praktisi pedang, jadi kau pasti bisa melakukannya, tanya Santo Sembilan Bayi dengan tergesa-gesa. Ye Xuan menyeringai dan berkata, aku pasti bisa melakukannya, pertanyaannya adalah mengapa aku harus membantumu. Ada sedikit ketidaksenangan di mata Saint Sembilan Bayi,
tetapi dia tidak menunjukkannya, dan berkata dengan nada bernegosiasi, saya mewakili kuil sunyi, dan status saya di aliansi 7 alam tidaklah rendah. Jika Anda membantu saya kali ini, saya dapat membantu Anda berbicara dengan 9 provinsi di aliansi 7 alam. Aku baik-baik saja ketika kau sengaja mengganggu Zhou. Aku tidak butuh bantuanmu untuk bicara, kata Ye Xuan dan bersiap pergi. Santo 9 bayi cemas dan berkata, cepat tunggu sebentar, aku utusan aliansi 7 alam. Jika kau tidak membantuku, kau akan menjadi musuh aliansi 7 alam. Ye Xuan balas menatapnya dan berkata sambil tersenyum, tetaplah di sini dan nikmati pedang dan apinya perlahan. 10 tahun yang lalu, ketika Dewa Naga berjenggot dan aku terjebak, kau begitu tangguh. Zaman telah benar-benar berubah, dan kau telah sampai pada hari ini. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia berjalan menuju hutan Jianxi. Santo 9 bayi meraung marah dari belakang, nama keluargaku Ye, aku peringatkan kau untuk menyelamatkanku, kalau tidak kau akan menyesalinya. Kalau begitu, biarkan aku menyesalinya. Ye Xuan melambaikan tangan kembali dan berjalan memasuki hutan Jianxi. Hutan batu pedang di sini adalah wilayah pedang yang diciptakan oleh Kaisar Taihao di era kepunahan terakhir. Saat Ye Xuan berjalan memasuki hutan batu pedang, dia langsung merasakan aura pedang yang tak terduga datang ke arahnya. Keadaan pikiran pedang semacam ini benar-benar berbeda dari wilayah pedang Kaisar Dewa Qingqiao. Seni pedang Kaisar Ilahi Qingqiao berat dan kokoh, sedangkan seni pedang Taihao Tiandi agung dan menakjubkan. Saat membandingkan alam pedang Kaisar Dewa Qingqiao dan Taihao Tiandi, Ye Xuan memperoleh beberapa wawasan tentang alam pedangnya sendiri. Berdiri di atas wilayah pedang, dia telah mencapai puncak alam pedang. Semakin tinggi posisi Anda di puncak, semakin sulit pula meningkatkan pemahaman Anda, dan setiap pemahaman itu sangat berharga. Ye Xuan membuka wilayah pedangnya dan bertempur melawan wilayah pedang Kaisar Taihao Tiandi yang berlangsung hingga era kepunahan. Wilayah pedang Kaisar Taihao Tian memang kuat. Meskipun 60 juta tahun telah berlalu, wilayah pedang tanpa penguasaan masih memiliki kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Tidak heran jika Sein 9 bayi tertekan di dalam lava dan tidak bisa melarikan diri. Ye Xuan berencana untuk tinggal di sini sebentar untuk meningkatkan dunia pedangnya, lalu pergi dari sini dan kembali ke alam Jiushu. Namun, ia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Jika ia tinggal di sana, ia khawatir akan terjadi sesuatu yang tak terduga dalam perang antara alam Jiushu dan alam Minggu. Saat ini, Di Feitian masih berada di surga ke-33, dan seharusnya tidak ada bahaya di alam Jiushu untuk sementara waktu, jadi tidak masalah untuk tinggal di sana selama beberapa bulan lagi. Qin Tai'a berjalan memasuki hutan batu pedang dan menyaksikan Ye Xuan memahami dunia ilmu pedang. Setelah beberapa lama, ia berkata, Ting Mahadewa di sini sebentar, dan pergilah setelah kau cukup memahaminya. Ye Xuan berbalik dengan bingung dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Aku masih harus tinggal di sini, jadi wilayah Jiushu hanya bisa diserahkan kepadamu, jawab Qin Tai'a. Ye Xuan merasa sedikit aneh, mengerutkan kening, dan bertanya apakah ini perintah Zhou lagi. Mengapa dia tiba-tiba menyerahkan segel Kaisar Surgawi sebelumnya? Ini sangat aneh. Qin Tai'a sendiri tidak tahu, karena Zhou tidak mau menjelaskan kepadanya alasan tindakannya. Zhou menggunakan waktu untuk menukar Qin Tai'a dalam melakukan sesuatu, tetapi mengenai alasan dia melakukan ini, dia tentu saja tidak akan menjelaskan. Mungkin dia menyadari bahwa akan sulit bagi kita untuk mendapatkan segel Kaisar dari Dewi Yao Chen, tebak Qin Tai'a. Jika hanya Dewi Yao Chen, mereka berdua mungkin bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Namun, sulit untuk mengatakannya kapan Anda berada di surga ke-33. Karena Dewi Yao Chen memegang segel Kaisar Langit, dia dapat mengendalikan segalanya di 33 langit. Seorang Kaisar Dewa yang kuat seperti Santo 9 bayi tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan ditekan olehnya dengan segel Kaisar Surgawi di lahar wilayah pedang Kaisar Taihao. Selama Dewi Yao Chen memegang segel Kaisar Langit, tak seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi lawannya. Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Dewi Yao Chen juga ingin menemukan 4 hukum dasar dan mencoba lagi apa yang telah dilakukan Kaisar Taihao. Salah satu dari 4 hukum dasar, kematian, ada di medan bintang gelap. Mungkin kita bisa bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan tugas itu. Ini memang bisa dicoba, tetapi perang antara kerajaan Jiushu dan kerajaan Minggu harus diselesaikan terlebih dahulu. Qin Tai'a setuju dengan gagasan ini, tetapi sekarang bukan saatnya. Setelah aku benar-benar memahami dunia pedang Kaisar Taihao Tian, aku akan pergi. Tanpa dunia bawah kuno Kaisar Feitian, alam Jiushu seharusnya mampu menahannya, kata Ye Xuan. Kalau begitu, tenanglah dan pikirkan baik-baik. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu, kata Qin Tai'a lalu meninggalkan Jianxilin. Pada saat yang sama, di titik awal galaksi abadi, di luar Hades, perang masih berlangsung.
Dunia kecil kota Void melayang di luar dinding kristal. Ribuan meriam pemusnah Void dengan liar melepaskan energi mereka, melubangi dinding kristal dunia bawah. Ledakan, 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 seluruh dunia Hades penuh dengan lubang. Di luar kota Void, sepasang gadis kembar berusia sekitar 16 atau 17 tahun mengendalikan dua cahaya pedang, satu terang dan satu gelap, menembus dinding kristal Void, melesat ke dunia bawah, dan menebas bekas pedang seperti retakan di dunia bawah. Kedua gadis kecil itu telah tumbuh menjadi gadis muda yang cantik, tetapi mereka masih sedikit manja. Tidak seorang pun mendengarkan, kecuali beberapa orang yang secara khusus diminta untuk patuh oleh seseorang. Daripada datang untuk menyerang dunia Hades, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka datang ke sini untuk melampiaskan amarah mereka. Di Hades, pendeta kepala klan Kaisar kuno kegelapan menerobos masuk ke kota Nuyu dan menghampiri Kaisar sayap Nuyu yang sedang tertidur, sambil memohon dengan getir yang mulia, jika yang mulia tidak bangun, alam kuno kegelapan akan kiamat. Tembok kristal Void telah dihancurkan berkeping-keping, dan para elit klan telah terbasmi atau terluka. Kalian sampah, kalian benar-benar dipukuli seperti ini oleh dunia bawah. Patung emas Kaisar Wing Nuyu duduk di singgahsana dan meraung penuh dengan pikiran suci. Kaisar bersayap Nuyu tentu saja tidak ingin bangun, karena begitu dia bangun itu berarti akhir hidupnya. Imam Besar Minggu dengan cepat menjelaskan alam Jiushu bukan lagi dunia tingkat rendah. Setelah naik ke alam pohon ilahi, kecepatan peningkatan kekuatannya sungguh mengerikan. 10 tahun yang lalu, ketika dunia kota Void itu datang untuk menyerang, susunan meriam pemusnah Void mereka hanya memiliki 10 meriam utama. Sekarang ada 1000, yang berarti 100 kali lipat lebih banyak. Terlebih lagi, meriam pemusnah Void ini juga telah mengintegrasikan energi meriam rune kita, dan juga kekuatan meteorit bintang cahaya kosmik. Ketika mereka mengenai dinding kristal Void, setiap tembakan menciptakan lubang, dan dinding itu tidak dapat menahannya sama sekali. Kekuatan alam Jiushu bisa ditingkatkan, tapi kau tidak bisa. Klan Kaisar kuno kegelapan telah menguasai kehampaan ini selama ratusan ribu tahun, tetapi mereka malah kalah dari dunia tingkat rendah dalam 10 tahun. Kaisar bersayap meraung marah. Siapa yang tahu apa yang salah dengan dunia bawah itu? Baru 10 tahun berlalu, tapi sudah begitu mengerikan. Imam Besar Minggu tak berdaya. Negosiasi, segera pergi ke negosiasi. Kaisar bersayap Nuyu akhirnya enggan bangun dan ingin menunda waktu melalui negosiasi. Karena dia tahu betul bahwa bahkan jika dia bangun, akan sulit baginya untuk menahan serangan dari alam Jiushu. Sekarang, ada Kunpeng yang berpatroli di luar dunia bawah setiap hari. Bahkan jika dia bangun, paling-paling dia hanya bisa melawan Kunpeng ini. Dunia bawah akan tetap dikalahkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunda waktu dan menunggu leluhur abadi mereka kembali. Selama Kaisar kembali, situasi dapat dibalik. Kaisar abadi mereka pergi untuk waktu yang lama kali ini, tetapi semakin lama dia pergi, semakin penting tempat yang ditujunya. Selama mereka bisa mendapatkan kembali harta karun pembuat zaman, akan tetap menjadi tugas mudah untuk menghancurkan alam pohon dewa yang baru naik. Oleh karena itu, Kaisar Sayap Nuyu membuat pilihan yang paling tepat dalam posisinya, yaitu menunda waktu. Imam Besar Hades juga tahu bahwa ini adalah pendekatan yang paling tepat saat ini. Namun, jika Kaisar Sayap Nuyu tidak bangun, klan Kaisar kuno kegelapan bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk memfasilitasi pembicaraan damai. Imam Besar Minggu tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan dan terbang meninggalkan alam Minggu bersama sekelompok pasukan kavaleri elit untuk bernegosiasi dengan orang yang saat ini bertanggung jawab atas alam Jiushu. Berhenti, berhenti, ayo bicara, kita bisa bicara pelan-pelan kalau ada apa-apa. Saat Imam Besar Minggu mendekati dunia kecil kota Void, ia meneriakkan kata-katanya dengan kesadaran ilahinya agar semua orang bisa mendengarnya. Zuyong berdiri di atas arai meriam pemusnah kekosongan dan menjawab dengan kesal, apa yang perlu dibicarakan? Aku sedang asyik bertarung. Melihat seseorang bersedia memulai percakapan, Imam Besar Hades segera berkata, semua perang punya tujuan. Beritahu kami tujuanmu. Selama bisa diselesaikan secara damai, tak perlu ada pertempuran yang sampai saling menghancurkan. Gai dan Tong berdiri di luar kota Void, mengendalikan dua cahaya pedang. Kedua gadis kecil itu telah tumbuh menjadi gadis muda yang anggun, cantik, dan menawan, tetapi masih ada sedikit sifat kekanak-kanakan di wajah mereka. Tong cemberut, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke dinding kristal hampa, menimbulkan retakan, lalu mendengus kembalikan saudaraku kepada kami. Imam Besar Minggu sedikit bingung dan tidak mengerti maksudnya apa lagi. Alam Minggu tidak memiliki apapun dari alam Jiushu Mu. Zuyong memerintahkan meriam pemusnah kekosongan untuk ditembakkan, dan 1000 sinar cahaya melesat menembus dinding kristal dunia bawah. Dia lalu berteriak, serahkan murid tertua kami. Imam Besar Hades hampir menjadi gila,
dan tidak mengerti apa isi negosiasi ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bisakah kau menjelaskannya dengan jelas? Seorang prajurit kavaleri dari klan Kaisar Kuno Kegelapan yang pernah ikut serta dalam pertempuran di alam Jiushu menghampirinya dan berbisik, yang mereka cari adalah seseorang, yaitu Kaisar Dewa Manusia bernama Ye Xuan dari alam Jiushu. Imam besar Hades menjadi semakin gila, dan berkata dengan panik, mengapa Kaisar Dewa Manusia ada di sini bersama kita? Aku tidak tahu tentang itu. Prajurit kavaleri itu pun tidak tahu alasannya. Imam besar alam kuno kegelapan segera menatap si kembar di langit yang sedang mengendarai prajurit kekaisaran kuno, dan menjelaskan, saudaramu tidak ada di alam kuno kegelapan. Hitomi cemberut, ekspresi marah di wajahnya. Dia tidak bertemu kakaknya selama 10 tahun dan saking marahnya, dia berkata tanpa alasan, aku tidak peduli. Kembalikan kakakku atau aku akan meledakkan tempat ini. Imam besar Hades merasa putus asa dan tidak tahu harus bicara bagaimana. Ia hanya bisa pasrah dan berkata, bolehkah aku bicara dengan komandanmu? Tong memegang pedang di tangannya dan mendengus, kakek juga sudah pergi. Kalau kau mau bicara, kau harus mengembalikannya kepada kami dulu. Imam besar Hades merasa kepalanya akan meledak, dan menjelaskan tanpa daya, tidak ada saudara laki-laki atau kakek buyut di dunia Hades. Aku tidak peduli, kakakku pergi karena bertengkar denganmu. Kau yang bertanggung jawab mengembalikan kakakku kepadaku. Tong memang keras kepala sejak kecil. Begitu ia telah menentukan suatu kebenaran, ia akan berpegang teguh pada kebenaran itu sampai akhir, terlepas dari apakah itu masuk akal atau tidak. Imam besar alam kuno kegelapan merasa tidak ada gunanya berdebat dengan kedua gadis kecil itu, dan segera menatap Zuyong yang berada di atas formasi meriam pemusnahan kekosongan dan berkata, kalian berdua gadis kecil itu tidak tahu seluk-beluk dunia dan tidak masuk akal. Pak Tua, bisakah kita duduk dan mengobrol baik-baik? Sungguh, tidak ada seorang pun yang kalian cari di alam kuno kegelapan. Dia merasa Zuyong tampak tua dan pasti lebih stabil, dan pikirannya tidak akan begitu tidak masuk akal. Namun, dia salah. Zuyong mendengus, siapa bilang begitu? Tong yang paling patuh dan bijaksana. Gara-gara kalian, orang-orang menyebalkan itu, murid tertuaku kabur dari rumah dan belum kembali selama 10 tahun. Kalian harus siap menerima amukan meriamku. Sambil berbicara, ia mulai meminta para siswa dari Departemen Pemurnian Senjata Akademi untuk bersiap menghadapi babak baru pemboman. Imam besar Hades ingin mengeluarkan otaknya sendiri, tetapi melihat bahwa orang tua itu tidak dapat berunding dengannya, ia harus mencari orang lain. Akhirnya, seorang jenderal yang tampak relatif tenang ditemukan di antara kelompok kavaleri yang disiplin terbang di atas kota Void. Jenderal, bisakah kita duduk dan bicara? Orang yang sedang berbicara dengannya kebetulan adalah Su Changlin. Kali ini dia benar-benar menemukan orang yang tepat. Semua operasi militer di dunia kecil kota Void dipimpin oleh Su Changlin. Tentu saja, dia hanya memutuskan kapan harus menyerang dan kapan harus mundur. Adapun apakah Void Annihilation Cannon Array yang dipimpin Zuyong itu ganas atau bahkan lebih ganas, dia tidak memiliki kendali atasnya. Ekspresi Su Changlin dingin dan serius. Ia menatap Imam besar Minggu cukup lama sebelum berkata, apa yang ingin kau bicarakan? Melihat bahwa ia akhirnya bertemu dengan orang normal, Imam besar Hades berkata cepat, dua orang yang kau cari memang tidak ada di alam Hades. Su Changlin menunjukkan tatapan menggoda di matanya dan berkata, kamu tidak benar-benar berpikir aku di sini untuk menanyakan seseorang padamu, kan? Su Changlin tidak bodoh, jadi tentu saja dia tahu bahwa para jenderal dan mayor jenderal tentara Long Yuan mereka tidak berada di alam Minggu. Dan tujuan menyerang alam kuno Hades kali ini bukanlah untuk membawa pergi orang-orang. Namun, dua pendeta tinggi kembar dari Dewan Demigod datang murni untuk membantu. Mereka menginginkan manusia, dan mereka menginginkan manusia. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Wajah Imam besar Minggu tampak seperti hendak meledak, tetapi dia senang bertemu dengan orang normal dan setidaknya dia bisa mengobrol normal dengannya. Ia menghela napas dan berkata, kalau begitu, mari kita duduk dan bicara. Kalian pasti punya tujuan dalam melancarkan perang ini. Jika kita terus berperang, kedua belah pihak akan menderita. Jika kita duduk dan bicara, bukankah lebih baik jika kita bisa mencapai tujuan kita melalui perundingan damai? Su Changlin menunjukkan sedikit sarkasme di matanya. Ia melihat sekeliling dan berkata, saya tidak melihat ada korban di kedua belah pihak. Kavaleri kita bahkan belum dikerahkan, dan tidak ada sehelai rambut pun yang terluka. Imam besar Hades hampir meledak amarahnya, tetapi ia masih menahan amarahnya dan melanjutkan, kau seharusnya tahu betapa dalamnya dunia Hades tanpa perlu kukatakan. Jika kau benar-benar bertarung sampai mati, kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik hanya dengan duniamu yang kecil ini. Negosiasi adalah pilihan terbaik. Tidak perlu duduk dan bicara. Kalau tidak, kalian harus berdiri sementara pertarungan berlanjut. Itu terlalu merepotkan. Kita bicara di depan medan perang saja. Setelah memimpin pasukan selama hampir 20 tahun,
Su Changlin telah menjadi seorang jenderal yang dapat tetap tenang setiap saat. Segala sesuatu yang dianggapnya akan terutama untuk kepentingan militer. Jika Anda dapat mencapai tujuan terbesar dengan kerugian terkecil, itulah pilihan terbaik. Oleh karena itu, jika negosiasi dapat mencapai tujuan, dia tidak akan menolak. Melihat Su Changlin bersedia bicara, Imam Besar Minggu akhirnya menghela napas lega dan berkata cepat, jika kita terus bertarung, hasilnya adalah kedua belah pihak akan menderita kerugian paling besar. Bagaimana kalau kau ceritakan tujuanmu? Selama itu bisa tercapai, kita bisa membahasnya. Su Changlin memasang ekspresi kosong di wajahnya, dan berkata dengan tegas tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita hanya punya satu tujuan, yaitu Ordo Peringkat Surgawi. Serahkan Ordo Peringkat Surgawi, dan kau akan lolos dari bencana ini. Kalau tidak, bersiaplah untuk dibaptis oleh tembakan artileri. Imam Besar Minggu mengerutkan kening dan berkata, token surgawi adalah token dunia atas. Benar, inilah yang kami inginkan. Perang ini telah diperjuangkan sejak awal. Satu-satunya perbedaan adalah 10 tahun yang lalu kalianlah yang melawan kami, tetapi sekarang giliran kalian. Perubahan ini mungkin terlalu besar untuk kalian terima. Tapi itu tidak masalah, setelah tembakan artileri kami selama beberapa bulan lagi, kalian akan mampu beradaptasi dengan perubahan ini, canda Su Changlin. Imam Besar Minggu ingin terus mengulur waktu, dan menghindari pertanyaan itu dengan berkata, perintah tingkat surgawi dikeluarkan oleh aliansi 7 alam. Kau tidak bisa mengambilnya sesuka hati. Sekalipun kau mengambilnya, akan sia-sia jika kau tidak mendapatkan persetujuan dari aliansi 7 alam. Su Changlin tidak ingin mendengarkan omong kosong ini, jadi dia mengangkat tangannya dan memerintahkan artileri untuk menembak. Ledakan. 1000 meriam pemusnah kehampaan melepaskan tembakan di waktu yang sama, dan ribuan cahaya meriam yang dahsyat melesat ke alam kuno Hades, menerobos dinding kristal kehampaan dan menghantam daratan alam kuno Hades, menggulung awan jamur dan menimbulkan gelombang kejut bagaikan tsunami yang menyapu ke segala arah. Imam Besar Hades menoleh ke belakang, matanya terbuka lebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan, dan dia berteriak, kita sedang bernegosiasi sekarang, bagaimana kau bisa terus menembak? Su Changlin berkata dengan nada dingin, aku tidak mau dengar omong kosong. Setiap kali kau bicara, aku akan pakai api untuk memperjelas posisiku. Kau bisa lanjutkan. Anda, Imam Besar Hades ingin terus membuat beberapa pernyataan mengelak, berharap untuk menunda waktu, lebih baik lagi dengan menunda perundingan damai selama beberapa bulan. Namun, tembakan ini menghancurkan semua rencana awalnya. Dia tidak berani bicara omong kosong sekarang, tetapi jika dia ingin menunda waktu, tidak ada yang bisa dikatakan selain bicara omong kosong. Setelah terdiam cukup lama, Su Changlin bertanya dengan suara dingin apakah kau bersedia menyerahkan Ordo Pangkat Surgawi. Ekspresi Imam Besar Hades berubah-ubah, dan dia berkata dengan suara berat Ordo Surgawi tidak ada di alam Hades. Di mana itu? Tanya Su Changlin. Itu ada pada Kaisar. Ketika beliau pergi, beliau mencabut Ordo Surgawi. Jadi, percuma saja bagimu untuk meminta Ordo Surgawi sekarang. Sekalipun aku ingin setuju, aku tidak bisa menunjukkan Ordo Surgawi. Bagaimana kalau kita bicarakan syarat-syarat lain? Terus bertarung hanya akan mengakibatkan kerugian bersama, yang tidak baik untukmu maupun aku, bantah Imam Besar Minggu. Ia menarik napas dan menambahkan, kita hentikan dulu pertengkaran ini. Ketika leluhur Kaisar kembali, aku akan melaporkan masalah ini kepadanya, lalu kita bisa membahas penyerahan Ordo Surgawi. Bagaimana menurutmu? Tatapan Su Changlin dingin, dan ia berkata dengan suara berat, kalau begitu, tak perlu bicara lagi. Kurasa lebih baik kau berikan saja hadiah besar kepada leluhur kaisarmu. Apa? Hadiah besar. Wajah Imam Besar Minggu tampak bingung, tidak mengerti apa yang disebut hadiah besar itu. Tentu saja itu, Rerun Dewa. Saat Su Changlin berbicara, dia memberi perintah keras serang dengan seluruh kekuatanmu dan hancurkan alam kuno Hades. Ledakan. Meriam pemusnah kekosongan ditembakkan lagi, meledakkan awan jamur di dunia bawah. Ketika Gou dan Tong melihat pertarungan kembali terjadi, mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka terbang ke dinding kristal hampa alam kuno Hades, melepaskan cahaya pedang, dan menebas ke depan dan ke belakang. Di dunia Hades kuno, tak seorang pun berani keluar untuk melawan. Bahkan seorang raja dewa dari klan Kaisar kuno kegelapan yang bergegas keluar dan mencoba menghalangi cahaya pedang Gai Hetong terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang tersebut. Ledakan, 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 api peperangan menjadi semakin ganas, meninggalkan dunia kuno Hades penuh dengan lubang. 10 tahun lalu, wilayah Kyushu lah yang mengalami serangan dahsyat ini. 10 tahun kemudian, situasinya telah berbalik sepenuhnya. Kini giliran Minggu Realem yang kena pukul, dan tak ada daya untuk melawan sama sekali. Imam Besar Minggu sebelumnya telah menanisasikan pasukan elit dan mengusir armada kapal terbang hampa, ingin bertempur langsung dengan dunia kecil kota hampa. Akan tetapi,
Meriam rune yang dipadatkan oleh 8.000 kapal terbang hampa dihancurkan dalam satu tembakan oleh susunan meriam penghancur hampa dari kota hampa. Kesenjangan itu begitu besar sehingga Imam Besar Hades merasa itu hanyalah ilusi. Setengah dari 8.000 kapal terbang hampa hancur hanya dengan satu tembakan, dan dua tembakan lagi kemudian hampir memusnahkan seluruh pasukan. Pada akhirnya, hanya lebih dari 2.000 kapal terbang hampa yang lolos. Setelah sebulan berperang, Imam Besar Mingu telah memahami dengan jelas betapa mengerikannya 9 provinsi saat ini. Sebelum pasukan kavaleri dikirim, meriam pemusnah kekosongan saja sudah menghancurkan dunia bawah hingga berkeping-keping. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat memahami bagaimana dunia tingkat rendah bisa menjadi begitu mengerikan hanya dalam 10 tahun. Faktanya, kekuatan keseluruhan Zeushu Realm tidak cukup kuat untuk menjadi mengerikan. Namun, kekuatan dunia kecil Void City memang sangat mengerikan. Karena dunia kecil kota Void telah mengumpulkan semua talenta terbaik di alam Zeushu, semua warisan Akademi Kunpeng, dan hampir setengah dari kekayaan alam Zeushu, telah terciptalah sebuah anomali. Dapat dikatakan bahwa dunia kecil kota Void adalah benteng perang yang diciptakan dengan berkumpulnya semua kekuatan terkuat di alam Zeushu. Oleh karena itu, di hadapan benteng perang yang mewujudkan semua pencapaian tertinggi alam Zeushu dalam 10 tahun terakhir, alam kuno dunia bawah tanpa Kaisar Feitian hanya dapat gemetar dalam kehampaan. Dunia kecil Void City tidak hanya memiliki Void Annihilation Cannon Array, tetapi juga Void Crystal Wall. Meskipun dunia ini kecil, ia memiliki kekuatan senjata dan kemampuan bertahan seperti dunia besar. Jika ada aspek yang membuat dunia kecil Void City tidak dapat dibandingkan dengan dunia besar, itu hanyalah karena wilayahnya terlalu kecil dan tidak dapat menahan perang atrisi jangka panjang. Tentu saja, periode waktu yang panjang ini mengacu pada lebih dari 3 tahun. Tanpa di Feitian, dunia bawah kuno akan benar-benar hancur menjadi rerun dewa jika ingin bertahan selama 3 tahun melawan dunia kecil kota Void. Ledakan, 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 suara meriam meraung. Imam Besar Minggu berteriak tak terkendali berhenti. Berhenti sekarang, aku peringatkan kau, kalau kau tidak berhenti, saat Kaisar kembali nanti, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Kau masih berani mengancamku, terima saja seranganku. Zuyong marah dan mengubah arah meriam penghancur kekosongan, mengarahkannya ke arah Imam Besar Minggu, lalu menembaknya. 1810